Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chandra Firdaus dengan NIM 11032300034. Di sini saya bakal eh, menjawab dari soalan dosen saya, Pak Roni. Oke, jadi kita langsung ke soal. Oke, jadi di soal, oke, langsung ke nomor satu ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Atom adalah sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat tanpa alat bantu. Ya, jadi pernyataan itu adalah pernyataan yang benar ya. Atom itu gimana ya? Dia hanya bisa dilihat oleh alat bantu karena ukurannya yang sangat kecil, lebih dari 99,9%. Massa atom berpusat pada inti atom, hmm, yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi kita perlu menggunakan alat bantu seperti mikroskop gaya atom. Oke, kita langsung yang kedua ya. Neutron adalah penyusun atom yang memiliki massa tetapi tidak bermuatan. Iya, jadi neutron itu dia punya massa tapi tidak bermuatan. Positif atau negatif dia tidak punya. Oke, jadi yang benar jawabannya adalah yang C. Proton adalah penyusun atom yang memiliki muatan positif tetapi tidak bermassa. Sebenarnya dia punya massa ya, tapi di sini ditulis tidak bermassa. Jadi itu jawabannya. Terus kalau yang D, elektron adalah penyusun atom yang memiliki muatan negatif bermassa. Ya, jadi elektron itu adalah penyusun atom, bagian dari atom yang memiliki muatan negatif dan bermassa. Dan yang E, ion positif adalah atom yang kehilangan elektronnya. Ya, jadi ion positif adalah atom yang kehilangan elektronnya, sehingga dia memiliki eh, apa ya, muatan listrik positif. Jadi ion positif terbentuk ketika atom kehilangan satu atau beberapa elektron, sehingga memiliki muatan positif. Contohnya dari ion positif ada natrium dan klorida. Oke, terus kita lanjut ke nomor dua. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Jadi jawabannya di sini eh, semua tepat ya, tidak ada yang tidak tepat. Oke, karena oke kita jawab satu-satu dari A. Pada tahun 600 sebelum Masehi, Thales mengamati suatu peristiwa listrik berupa sebuah ember yang digosok akan menarik potongan jerami. Itu benar ya. Terus yang B, elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson berawal dari percobaan tabung sinar katoda pada tahun 1897. Itu juga benar. Rut- Rutherford berhasil membuktikan muatan positif itu terletak di tengah-tengah ruang atom pada tahun 1911. Itu juga benar. Terus Millikan pada tahun 1909 berhasil menghitung besar satu muatan listrik dengan nilai 1,602 dikali 10 pangkat negatif 19 C. Itu juga benar. Robert
Jamison van de Graaff pada tahun 1931 berhasil membuat generator pembangkit muatan elektrostatik. Itu juga benar. Jadi jawabannya di sini semua benar ya. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah tidak ada yang tidak tepat. Oke. Terus kita lanjut nomor 3. Tiga. Oke, lanjut ke nomor apa? Berarti 3 ya. Oke, nomor 3 ini manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Oke, masih dengan pernyataan yang tidak tepat. Gaya interaksi antara dua partikel bermuatan pertama kali ditemukan oleh Carlos Agustin Coulomb. Benar ya, itu pernyataan yang benar ya. Jadi dikemukakan oleh Charles Agustin Coulomb itu tentang gaya interaksi antara dua partikel bermuatan. Oke, yang kedua, alat eksperimen digunakan oleh Coulomb untuk menerangkan disebut neraca puntir yang terdiri dari dua bola kecil bermuatan. Itu juga pernyataan benar. Terus, gaya interaksi yang dialami oleh masing-masing bola sebanding dengan besar muatan masing-masing bola. Oke, itu juga benar ya. Jadi, apa namanya, gaya interaksi antara dua partikel bermuatan eh, pertama kali dikemukakan oleh Agustin Kolm yang menyatakan bahwa jika ada dua benda yang memiliki muatan listrik Q1 dan Q2 sejenis atau berbeda yang terpisah pada jarak tertentu, maka antara keduanya terjadi gaya eh, elek- elektrostatis. Oke, terus gaya interaksi yang dialami oleh masing-masing bola sebenarnya dengan besar muatan masing-masing bola. Ya, jadi gaya interaksi yang dialami oleh masing-masing bola itu sebanding dengan besar muatan masing-masing bola itu tadi masuk ke gaya elektrostatik stat, statik ya. Oke. Jadi gaya elektrostatik ini sendiri eh, bisa terjadi karena interaksi antara dua benda yang memiliki muatan yang akan menyebabkan perubahan gerak pada benda tersebut. Ya, gitu. Terus jawabannya berarti yang D ya, gaya interaksi yang dialami oleh makhluk ini. Ini jawaban tidak tepat. Terus yang ke ini jawaban tepat juga ya, karena dia bisa dibulatkan jadi 9 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 2 per C pangkat 2. Oke. Terus kita lanjut ke nomor 1, 2, 3. Nomor 4. Dua buah muatan listrik terpisah sejauh 3 meter. Muatan A yang berada di sebelah kiri memiliki besar 2C, sedangkan muatan B yang berada di sebelah kanan memiliki besar 2C. Besar dan arah dari gaya Coulomb yang bekerja pada muatan B adalah, oke, jawabannya adalah 4 dikali 10 pangkat 9N ke kanan. Oke, jadi akan saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi.
Oke, jadi kita ke nomor 4 ya. Jadi langsung aja kita tulis rumusnya F sama dengan K langsung QA dikali QB per R kuadrat. Jadi di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 2 per 3 pangkat 2. Oke, langsung kita coret 9 dan 3 pangkat 2-nya. Karena 3 pangkat 2 hasilnya ada 9. Jadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 9N arah B kanan ya. Jadi otomatis ya. Oke, terus kita ke nomor 5. Nomor 5. Bentar, bentar, bentar. Mana tuh? Oh, oke, jadi nomor 5 ini sebuah elektron bergerak dari koordinat 2,5 ke koordinat 5,9. Vektor perpindahan elektron tersebut adalah, oke, oke, jadi langsung kita tulis aja di situ. Bentar. Nih, R sama dengan X1 dikurang X2 I dan ditambah dalam kurung Y1 dikurang Y2 J. Yang X dibilang I, yang Y dibilang J ya. Itu untuk memudahkan kita dan langsung saja dalam kurung X1-nya adalah 5 dan X2-nya adalah 2. Jika dikurangkan maka hasilnya adalah 3I dan terus Y-nya adalah Y1-nya adalah 9 dan Y2-nya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 3I plus 4J. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut nomor 6. Sebuah elektron bergerak dari koordinat 2,5 ke koordinat 5,9. Besar perpindahan elektron tersebut adalah jawabannya yang 5. Kenapa bisa 5? Oke, saya akan menjelaskan. Nih, jadi di sini saya bilang, ya. Oke, jadi di sini R sama dengan akar X1 dikurang X2 kuadrat dan ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Jadi X1-nya tadi adalah 5, X2-nya adalah 2 kuadrat. Apa? X5, X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 2. Terus mereka dikurang dan dikuadratin, hasilnya adalah 3 kuadrat. Dan ditambah Y1-nya adalah 9 dan Y2-nya adalah 5. Mereka juga dikuadratin, maka hasilnya adalah 4 kuadrat. Jadi 5 ini adalah 3 kuadrat, hasilnya kan 9. Terus 4 kuadrat hasilnya adalah 16. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Jadi akar dari 25 itu sendiri adalah 5. Jadi jawabannya 5. Yang yang E ya jawabannya 5. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 7 ya. Sebuah elektron bergerak dari koordinat 2,5 ke koordinat 5,9. Vektor satuan dari perpindahan elektron tersebut adalah, oke, jadi vektor satuannya ya. Vektor satuan.
Ini ya, ini vektor satuan R sama dengan 3i ditambah 4j per 5. Terus sama dengan 3i per 5 ditambah 4j per 5. Jadi kita uraikan lagi ya. Dan maka kita akan mendapat hasilnya 0,6i ditambah 0,8j. Supaya kita uraikan tadi supaya lebih mudah menghitung. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. 0,6i ditambah 0,8j. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Muatan A dengan besar 5C berada di koordinat 2,5. Muatan B memiliki besar 10C berada di koordinat 5,9. Dan yang ditanya adalah gaya yang bekerja pada muatan B dalam vektor adalah titik-titik. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, kenapa bisa A? Jadi ini ya. Ini. Jadi langsung saja kita tulis. Yang tadi kan kita udah dapat hasilnya yang ini tadi 5 kan. Langsung aja kita tulis 5 di sini. Oke. FU sama dengan F delta U per R. Sama dengan 18 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 per 5. Oke, maka didapat hasilnya 10,8 kali 10 pangkat 9. Oke, terus FG sama dengan F dikali delta Y per R. 18 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 per 5. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 14,4 dikali 10 pangkat 9. Oke, dan maka ini adalah hasilnya adalah 10,8i ditambah 14,4j 10,9. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Oke, tadi jawabannya yang A ya, jadi 10,8i ditambah 14,4j. Oke, dan di nomor 9 saya salah, oke saya benarkan di sini. Muatan A sebesar 1C berada di koordinat 0,0. Muatan B memiliki besar 9C berada di koordinat negatif 3,0. Sedangkan muatan C memiliki besar 4C berada di koordinat 2,0. Total gaya yang bekerja pada muatan A dalam vektor adalah, oke, jadi jawabannya mana tadi? Bentar. Oke, nomor 9. Saya serius ini yang mana coba? Oh, bukan ya, satu. Nah ini, oke. Jadi di sini ya, langsung aja ini adalah gambar grafiknya, koordinatnya. Terus ini RBA sama dengan dalam kurung negatif 3 dikurang 0, negatif 0, kurang 0. Jadi hasilnya adalah negatif 3, 0, maka hasilnya adalah negatif 3, maka kita positifkan jadi 3.
Oke, RCA, no, 2 dikurang nol adalah hasilnya 2, nol kurang nol adalah nol, 2, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2. Oke, kita langsung lanjut ke sini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2 ya. Karena itu adalah rumusnya yang saya pelajari di PPT. Terus FB 9 kali 10 pangkat 9 dikali 11 kali 9 1 terus per 30 apa per 3 pangkat 2. Si, sorry maksudnya 9 ya tadi. 9 terus 3 pangkat 2 kita coret, coret 9, coret. Terus kita dapat, maka kita akan dapat hasilnya 9 kali 10 pangkat 9i. Dan untuk yang FC-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 4. Oke, langsung kita coret-coret, maka kita akan mendapat hasilnya 9 kali 10 pangkat 9J. Oke, F total adalah FB ditambah FC, 9I ditambah negatif 9J dikali 10 pangkat 9N, maka kita dapat hasilnya 0. Oke, maka hasil dari mana tadi ya? Hasil dari nomor 9 tadi adalah 0. Jadi 0 adalah jawaban yang ini ya. Nih, jawabannya 0. Oke, nomor 10. Nomor terakhir. Ini ya, muatan A dengan besar 1C berada di koordinat 0,0. Muatan B memiliki besar 9C berada di koordinat negatif 3,0. Sedangkan muatan C memiliki besar 8C berada di koordinat 0,2. Total G yang bekerja pada muatan A dalam vektor adalah titik-titik. Oke, kita ke sini. Kita langsung ke jawaban. Oke, jadi sini adalah gambar grafiknya seperti tadi. Terus langsung saja kita RBA sama dengan negatif 3 dikurang 0, 0 kurang 0. Oke, negatif 3 hasilnya 3 ya. Oke, sama ini juga 0 kurang 0 hasil adalah 0 dan 0 kurang 2 adalah negatif 2. Maka kita tulis negatif 2 ya. Oke, kita langsung ke rumus. Di rumusnya yang tadi F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. RB 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 9. Langsung kita coret-coret. Maka FB-nya kita dapatkan hasil 9 kali 10 pangkat 9. I ya, kita tulis I. Terus FC-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 8. Oke, jadi langsung kita coret-coret, maka kita akan dapat hasilnya 18 dikali 10 pangkat 9J. Oke, F totalnya adalah FB ditambah FC. Jadi 9I dikurang 18J dikali 10 pangkat 9N. Oke, maka hasilnya adalah ini ya, 9I dikurang 18J dikali 10 pangkat 9N. Ya. Oke, jadi sekian dari saya. Selanjutnya kalau ada salah
atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.